Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwita Amanda, NPM A1G023027 dari kelas 3D. Di video kali ini saya akan bercerita untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia dengan judul Paradigma Seping Kancil. Paradigma Seping Kancil. Di bawah hujan deras yang mengguyur, Dira merasakan kegundahan yang mendalam. Beberapa menit lalu, masih lekang dalam ingatannya bentakan dari ayah. Ya, tadi aku sempat bersih tegang dengan ayah. Bentakan tersebut membuatnya semakin bingung antara keinginan pribadi dan kewajiban untuk mengikuti adat di desa. Ia ingin menikah dengan cara modern, tanpa harus mengikuti tradisi adat yang mengikat, terutama panggung adat yang menjadi ciri khas pernikahan di desanya. Sesampainya di rumah nenek, Dira mengurung diri di kamar. Nenek yang khawatir segera menghampirinya dan mencoba membuka hati Dira. Setelah mendengarkan keluhannya, nenek menceritakan bagaimana sejarah awal mulanya panggung adat dibuat. Panggung adat dimulai dengan sebuah legenda tentang si kancil yang membantu warga membuat panggung dengan cara unik, yaitu mengambil kue lepek biti dan melahap kue tersebut hingga hanya tersisa separuh saja. Tetapi setelah memakan kue itu, kancil tiba-tiba pergi begitu saja tanpa berpamitan. Warga semakin bingung hingga saat diperhatikan, ternyata sisa makanan tersebut ditemukanlah penyangga panggung yang disebut dengan penyangga seping kancil. Mendengar penjelasan itu, Dira merenung. Adat bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga warisan yang penuh makna. Meskipun hatinya masih berat, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti kehendak ayahnya dan menggunakan panggung adat di acara pernikahannya. Detik berganti, menit berlalu, hari pernikahan pun kian dekat, tak terasa sudah di depan mata. Hari pernikahan pun tiba. Rumahku sudah mulai ramai. Warga-warga dan kerabat serta keluarga sudah sibuk menyiapkan persiapan pernikahanku. Ada yang memasak, ada yang membuat panggung, mempersiapkan janur, dan lain sebagainya. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Semua persiapan sudah di depan mata. Persiapan sudah matang, gendang serunai bergema memecah keheningan memenuhi ruangan sesaat itu. Saat ijab kabul selesai diucapkan, legalah hati ini. Aku sempat menitiskan air mata, begitupun dengan ayah. Namun, kegembiraan yang semula terasa hilang sekejap begitu saja. Gempa bumi tiba-tiba menguncang ranah kelahiranku. Semua panik, begitupun dengan aku. Ayah, aku takut, ucap Dira lirih, merasakan takutan yang mendalam. Ayahnya menatap dengan penuh kasih. Allah senantiasa melindungimu. Keadaan pun kalang kabut tak karuan. Setelah 5 menit, gempa berhenti. Tenda-tenda dan dekorasi berserakan. Hanya tersisa panggung adat yang masih berdiri kokoh, tak berpindah sedikit pun dari tempatnya. Dira terkagum. Panggungnya yang semula dia anggap remeh masih tetap kuat dengan goncangan gempa bumi yang dahsyatnya luar biasa. Dalam kalu dan kekacauan itu, Dira menyadari betapa dalamnya makna adat yang selama ini ia ragukan. Kini ia merasa bangga menjadi bagian dari warisan itu. Serawai dengan adatnya yang kuat dan penuh nilai, telah mengajarkan Dira untuk menghargai dan menjaga tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun. Menakjubkan, keluar biasaan yang tak pernah diragukan. Adatku, ranah serawai, serasan, seijuan. Pesan moral dari cerita Paradigma Seping Kancil yaitu adalah mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai tradisi dan warisan budaya, terutama kita sebagai generasi muda
yang harus memiliki rasa bangga dengan adat yang dimiliki. Dalam hal ini, yaitu Dira sebagai gadis Serawai harus bangga dengan adat tanah kelahirannya, yaitu adat Serawai. Mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.